Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Astuti dengan NIM H0512010080 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Monitoring Jumlah Kasus Penderita Demam Berdarah Dengue di Indonesia melalui peta kendali Exponential Weighted Moving Average. Dengan pembimbing utama saya, Ibu Dr. Dr. Erna Triherdiani, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan untuk latar belakang, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama karena tingginya angka kejadian dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Statistik proses kontrol kemudian diadaptasi dalam bidang kesehatan masyarakat yang memungkinkan pemantauan tren epidemiologi secara sistematis. Salah satu alat statistik proses kontrol pada peta kendali statistik, misalnya pada exponential weighted moving average dan moving average. Di Indonesia, aplikasi exponential weighted moving average pada data malaria di Papua pada tahun 2020 berhasil mengurangi waktu respon penanganan wabah. Data ini berdasarkan pada data Kemenkes tahun 2023, di mana wabah ini dari 14 hari menjadi 5 hari saja. Meskipun demikian, penggunaan kombinasi exponential weighted moving average untuk surveillance DBD masih jarang dilakukan, khususnya dalam analisis jangka panjang untuk lintas provinsi. Berdasarkan kasus tersebut, dengan mempertimbangkan pentingnya deteksi dini dan pengenalan wabah demam berdarah dengue, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan peta kendali exponential weighted moving average berdasarkan data kasus demam berdarah dengue di Indonesia dengan periode tahun 1991 hingga tahun 2023. Analisis respon reaktif ini tidak hanya akan membantu memahami pola temporal dan spasialnya saja, tetapi juga memberikan rekomendasi sistem peringatan dini berbasis bukti untuk mendukung program eliminasi demam berdarah nasional pada tahun yang akan datang. Adapun batasan masalah, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kasus demam berdarah di Indonesia pada tahun 1991 hingga tahun 2023 yang mencakup laporan bulanan dari Kementerian Kesehatan dan data epidemiologi dari berbagai provinsi. Dan yang kedua, nilai H yang digunakan adalah H sama dengan 3. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui tren jumlah penderita demam berdarah di Indonesia antara tahun 1991 hingga 2023. Yang kedua, mengidentifikasi pola umum dalam jumlah penderita demam berdarah dengue selama periode tersebut. Dan yang ketiga, mengetahui kinerja peta kendali exponential weighted moving average dalam memantau fluktuasi jumlah penderita demam berdarah dengue di Indonesia. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai penggunaan peta kendali exponential weighted moving average sebagai alat pengendalian kualitas dalam epidemiologi penyakit menular seperti demam berdarah dengue. Memberikan informasi mengenai tren epidemiologis kasus demam berdarah dengue di Indonesia selama periode 1991 hingga 2023 sehingga dapat menjadi pedoman bagi pengambilan kebijakan dalam merancang strategis pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi dan perkembangan proses berkelanjutan untuk meningkatkan respon terhadap wabah demam berdarah di masa mendatang serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk sistem peringatan dini dalam surveillance kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang epidemiologi dan pengendalian penyakit menular, khususnya terkait dengan penerapan metode statistik dalam analisis data kesehatan masyarakat. Untuk penelitian terdahulu, ada 3. Yang pertama, Sawi, Sparusi, dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan data yang digunakan adalah data aliran Sungai Nil dan data pertumbuhan PDB real ekonomi Lebanon dalam persen dengan judul Exponential Weighted Moving Average Chart from Monitoring
the process mean. Yang kedua, Muhammad Ali Raza dan kawan-kawan pada tahun 2003 dengan data pembangkitan listrik siklus gabungan dengan judul Mixed Exponential Welding Moving Average Control Chart with Application to Combined Cycle Power Plant. Dan yang terakhir, Nasrullah dan kawan-kawan dengan data infeksi saluran kandung kemih dengan judul EUMO Control Chart for Exponential Distributed Quality Based on Moving Average Statistic. Adapun pada landasan teori, pertama ini menjelaskan terkait peta kendali. Peta kendali adalah grafik yang digunakan untuk membantu stabilitas dan variabilitas suatu proses dari waktu ke waktu. Peta kendali ini terdiri dari garis tengah yang mewakili nilai rata-rata proses, batas kendali atas, dan batas kendali bawah. Tujuan utama dari peta kendali ini adalah untuk membedakan antara variansi yang disebabkan oleh penyebab umum dan variansi yang disebabkan oleh penyebab khusus. Yang kedua, jenis-jenis peta kendali. Jenis-jenis peta kendali itu ada 3. Yang pertama, peta kendali variabel. Yang kedua, peta kendali atribut. Dan yang ketiga, peta kendali sensitif. Yang ketiga terkait ada exponential weighted moving average. Exponential weighted moving average merupakan jenis peta kendali yang memberikan bobot eksponensial pada data terbaru sehingga lebih sensitif terhadap perubahan kecil dan bertahap dalam prosesnya. Yang kedua itu terkait lagi moving average. Peta kendali moving average di sini adalah metode statistik yang digunakan untuk menghaluskan data time series dengan menghitung rata-rata dari sejumlah titik data terakhir. Kemudian MA ini membantu mengurangi fluktuasi acak dalam data sehingga tren yang lebih jelas dapat teridentifikasi. Dan pokok pembahasan terakhir terkait exponential weighted moving average. Moving average merupakan gabungan dari kedua peta kendali, yaitu untuk mendeteksi sensitivitas secara halus terhadap perubahan kecil dan menghitung rata-rata dari sejumlah titik dalam prosesnya. Yang untuk pembahasan selanjutnya terkait demam berdarah dengue. Demam berdarah adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus yang terinfeksi. Gejala DBD ini bervariasi dari demam ringan hingga tinggi yang melumpuhkan disertai dengan sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, ruam kulit dan pendarahan. Di Indonesia sendiri, DBD pertama kali dilaporkan pada tahun 1998 di Jakarta dan di Surabaya. Sejak saat itu, insiden DBD di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan puncak kejadian biasanya terjadi pada musim hujan, yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhinya itu diakibatkan karena kepadatan populasi di sekitar tempat tinggal, sanitasi lingkungan yang tidak baik, iklim, mobilitas penduduk, dan efektivitas program pengendalian vektornya. Untuk perfuma pengukuran di sini digunakan ARL sebagai rujukan utama yang merupakan sampel titik di bawah batas kontrol sebelum proses pemberian sinyal untuk mengakses batas kontrol untuk pertama kalinya. Bagan kontrol yang memiliki efisiensi terbaik akan memberikan ARL1. Itu berarti bagan ARL1 ini dapat mendeteksi perubahan rata-rata proses secepatnya. Dalam penelitian ini juga ARL, SDRL, MRL digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efisiensi diagram kendali yang dievaluasikan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah metode komputasi yang memanfaatkan bilangan acak dan teori probabilitas untuk menyelesaikan berbagai masalah peramalan, estimasi, dan analisis risiko. Keunggulan utama dari simulasi Monte Carlo sendiri adalah fleksibilitasnya dalam menangani berbagai distribusi probabilitas dan kemampuannya dalam mengatasi masalah kompleks yang sulit diselesaikan secara analitis. Selain itu, simulasi Monte Carlo juga semakin banyak digunakan dalam bidang kesehatan, khususnya
untuk perencanaan dan evaluasi sistem layanan kesehatan, estimasi penyebaran penyakit, dan penilaian risiko klinisnya. Untuk bab kedua terkait metode penelitian. Sumber data pada penelitian ini merupakan data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berbagai dinas kesehatan provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data kasus demam berdarah dengue di Indonesia di tahun 1991 hingga tahun 2023, yang dimana mencakup jumlah kasus DBD yang dilaporkan setiap bulan dari masing-masing provinsi di Indonesia. Untuk identifikasi variabel pada penelitian ini adalah jumlah penderita DBD yang dilaporkan setiap bulannya masing-masing setiap provinsi di Indonesia. Data ini digunakan sebagai indikator utama untuk memantau tren kejadian DBD dan mendeteksi potensi wabah. Peningkatan jumlah kasus DBD yang signifikan dapat mengidentifikasi adanya pergeseran mean proses dan memerlukan tindakan penanganan yang cepat dan tepat. Untuk tahap analisis, yang pertama itu mengumpulkan data jumlah kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Yang kedua, melakukan uji normalitas pada data. Yang ketiga, menghitung statistik deskripsi data. Yang keempat, menentukan dan menghitung moving average atau MA dengan parameter W sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Yang kelima, menghitung fungsi Z untuk menghitung nilai EMA-nya dengan parameter lambda. Itu ada 18, dimulai dari 0,01 hingga 0,18. Yang keenam, menentukan batas kendali. Yang ketujuh, menentukan status pengendaliannya. Yang kedelapan, memvisualisasikan peta kendali EMA. Dan yang terakhir, mensimulasikan Monte Carlo untuk evaluasi kinerja peta kendali EMA. Adapun diagram alir dapat dilihat pada slide. Untuk daftar pustaka, demikian presentasi seminar statistika 1 saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.